Baik, kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Jogja City Mall. Masih bersama Jogja SME ITT Expo, Small Medium Enterprises Investment Trade Tourism, sebuah expo atau pameran yang mengutamakan berbagai macam produk-produk unggulan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Acara ini berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 4 April 2021 dan diselenggarakan oleh PT Pelangi Internusa Media Tama bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kalau di season yang pertama tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan perwakilan dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogja dan juga Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu insan pariwisata. Di sini ada Mas Fahri Herkusuma ya. Beliau adalah product manager dari salah satu biro perjalanan wisata yang ada di Yogyakarta. Oke, karena kebetulan ini Mas Fahri juga sedang menunggu salah satu standnya ya. Yang berhubungan juga dengan pariwisata dan juga UKM. Betul. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Fahri. Mungkin kita akan lebih berbicara mengenai masalah wisata. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang produk-produk unggulan dan dari UKM-UKM dari seluruh Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang kondisi pariwisata ya. Iya, Mas Fahri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi belum berakhir ya. Kita masih dalam masa pandemi yang otomatis itu bisa membatasi segala macam kegiatan kita, aktivitas kita gitu ya. Dan saya rasa yang mungkin dampaknya terbesar itu yang dialami adalah pariwisata ya, salah satunya ya. Betul. Pukulannya paling besar mungkin ya. Karena pariwisata berhubungan dengan perjalanan, berhubungan dengan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana itu salah satu hal yang dibatasi dan dilarang selama masa pandemi ini gitu ya. Ya, ini kira-kira kiat-kiatnya apa Mas untuk menghadapi masa pandemi ini untuk Biro Perjalanan Wisata sendiri? Ya, untuk Biro Perjalanan Wisata sendiri sebenarnya kita sudah mulai bangkit sedikit demi sedikit sih Bang. Terutama ketika vaksin itu sudah mulai banyak diberikan kepada masyarakat di Jogja sendiri. Seperti kita tahu ketika nanti sudah mencapai 70% dari jumlah penduduk, itu kekebalan immunity dari kelompok itu akan lebih meningkat dan mulai memutus mata rantai dari situ. Nah, dari situ kita sudah mulai mempersiapkan juga paket-paket tur karena memang kedepannya nanti paket tur itu akan lebih menyasar ke keluarga. Jadi bukan lagi kepada rombongan-rombongan. Dan ini kita siasati juga karena beberapa kita juga mempunyai dari bis pariwisata juga. Kalau yang pakai dari keluarga kan banyak seat kosong akhirnya kan. Nah itu kita jual paket sepeda juga. Jadi memang separuh ke belakang dari tempat duduk itu dilepas dipakai untuk tempat sepeda. Nah, jadi memang nanti akan lebih ke wellness tourism, jadi lebih kepada wisata yang kesehatan dan outdoor biasanya. Iya, seperti itu paket-paketnya. Iya, berarti sebenarnya meskipun kita dalam masa pandemi tetap bisa diusahakan ya. Betul. Sesuai dengan kreativitas gitu ya. Betul. Iya, itu yang harus penting kita lakukan ketika kita mengalami suatu masalah atau musibah, jangan kemudian kita menyerah. Betul begitu ya Mas Fahri ya? Betul. Iya, jadi kita harus berusaha bagaimana caranya supaya ini tetap jalan gitu ya, pariwisata kita ini tetap jalan gitu ya. Ya, terus kemudian Mas Fahri, kalau itu kan mungkin baru yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan beberapa waktu terakhir ini. Nah, di awal-awal pandemi kemarin, kira-kira bagaimana kondisi pariwisata dalam khususnya Biro Perjalanan Wisata sendiri, bagaimana kondisinya? Ya, jadi saya masih ingat banget, jadi waktu itu saya masih posisi ada di Thailand, mau travel fair ke Thailand itu. Sudah ditetapkan bahwa COVID itu sudah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dan alhamdulillah ketika saya pulang itu baru mulai di lockdown untuk dari luar negeri itu. Nah dari situ memang tiba-tiba langsung bookingan cancel semua. Cancel semua ya. Cancel semua. Dan akhirnya untuk mensiasati memang Biro Perjalanan Wisata di kami sendiri dan beberapa tempat teman-teman yang lain itu mengurangi jumlah pegawai. Ada yang dia itu menurunkan jumlah pegawainya, ada yang bergantian, ada yang dirumahkan, ada yang dirumahkan tapi gaji separuh, ada yang tanpa gaji juga ada. Nah dari situ memang kemudian tidak ada pemasukan sama sekali. Betul. Selama berapa bulan tuh Mas kira-kira?
sudah setahun nih. Jadi kemarin udah setahun. ulang tahun ini. Oke. Jadi udah ulang tahun itu kan. Oke. Nah dari hampir setahun itu memang gak ada pemasukan, akhirnya beberapa dari biro berjalan itu bertransformasi ke kuliner. Oke. Karena walaupun tidak bisa berwisata, orang akan tetap butuh makan kan. Betul. Nah kita mulai beralih ke kuliner, kita mulai beralih ke beberapa produk yang memang dibutuhkan premiernya itu memang dibutuhkan sehari-hari. Iya. Termasuk jualan beras, jualan sembako, jualan makanan, jualan pakaian. Iya. Dan itu ternyata bisa untuk menyambung hidup. Iya. Karena waktu itu memang dilalahnya pas puasa, jadi memang konsumsi untuk kuliner itu meningkat. Iya, betul. Nah, itu dimanfaatkan oleh teman-teman, dan memang kita mulai memfasilitasi teman-teman yang ada di Travel Legend. Kita berikan pelatihan juga sebenarnya untuk bagaimana menjual online, bagaimana menjual ini, supaya lebih meningkatkan produk selain di pariwisata. Oke. Dan sampai saat ini pun masih berjalan. Ada yang bisnis penjahit juga ada yang bisnis tanaman, karena waktu itu juga tanaman janda bolong itu kan mulai bisnis. Betul. Itu ditangkap peluangnya juga. Iya. Sekarang ikan cupang ya. Ya, ikan cupang sekarang benar. Oke, berarti Mas Fahri, kalau saya salah mohon dibenarkan ya. Teman-teman yang tergabung di UKM Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah teman-teman yang terdampak dari pandemi ini ya. Betul. Pelaku pariwisata yang terdampak gitu ya. Ya. Oke, baiklah. Jadi mereka diwadahi oleh Dinas Pariwisata untuk supaya bisa punya usaha sampingan gitu ya kira-kira. Ya. Nah, kebetulan juga sampingan yang akhirnya pokok juga. Ya, akhirnya jadi pokok juga sekarang. Iya, betul. Dan memang beberapa karyawan dari staf itu kesulitannya gini, begitu mereka sudah kuat di kulinernya, mereka ditarik lagi dipanggil lagi untuk ke travel sudah susah. Betul. Karena sudah mapan di situ. Iya. Nah, PW gitu ya. Ya, itu yang jadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan SDM lagi yang bisa lebih mumpuni juga untuk ketika nanti sudah dibuka border. Jadi kita itu tinggal tunggu border dari pemerintah. Ketika visa sudah ada, penerbangan sudah ada, sudah dibuka lagi, wisatawan mancanegara bisa masuk, itu mulai tumbuh semuanya nantinya. Mulai jalan. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Iya, oke. Kemarin saya dengar sepertinya sudah mulai ada wacana dari pemerintah untuk mulai membuka wisata asing gitu ya. Maksudnya wisatawan asing yang mau masuk ke Indonesia gitu ya. Sepertinya saya dengar seperti itu ya. Ya, tapi kayaknya masih lama itu. Masih lama paling ya? cepat itu di Bali itu bulan Juni kayaknya. Tapi masih di Bali sih. Baru di Bali belum. saja. Ya. Oke. Tapi kalau untuk kondisi pariwisata lokal sendiri gimana Mas? Maksudnya untuk wisatawan domestik itu apakah sudah mulai bangkit atau belum? Ya, nah karena Asita ini kan kita kan juga tergabung di asosiasi Asita ini. Iya, betul. Asita ini lebih banyak ke wisatawan mancanegara. Oke. Cuman dengan adanya pandemi ini memang mau nggak mau kita harus bertransformasi menghandle wisatawan domestik juga Nusantara. Iya. Nah akhirnya kita juga mulai menjual paket-paket tur yang memang diminati oleh wisatawan Nusantara. Iya. Walaupun sebenarnya mereka lebih memilih save dananya dengan berwisata sendiri. Cuma kita juga nggak kalah kurang akal. Kita bikin paket tur yang mau nggak mau harus pakai biro perjalanan wisata. Iya, betul. Nah, beberapa di antaranya itu kita bikin paket itu yang nantinya, jadi kita akan juga melaunching juga travel corridor. Jadi memang kita akan bikin program subsidi kerjasama dengan Pemda DIY juga. Kita akan melaunching itu untuk wisata di Jogja dengan diskon yang masih dibicarakan berapa banyaknya. Nanti kita akan memberikan diskon itu untuk paket-paket tur yang memang kita rancang untuk menggerakkan ekonomi. Jadi kalau kita pakai travel agent itu tidak hanya biro perjalanan wisata saja yang bergerak, tapi juga ada dari armadanya, dari Organda, asosiasi Organda. Mereka untuk mobil bergerak juga, kemudian restoran, hotel yang tergabung di PHRI juga bergerak. Termasuk jasa guide juga akan bergerak juga. Lain halnya ketika mereka itu wisatawan datang sendiri, mereka tidak bisa menggerakkan semuanya karena mereka kadang hanya datang, masuk ke tiket wisata, kemudian makan terus pulang. Mereka tidak apalagi pakai kendaraan pribadi ya Mas tidak bisa menggerakkan semuanya. Nah ini yang dibidik sama Pemda DIY juga akan menggerakkan semuanya dengan cara itu. Beberapa paket yang diantaranya itu adalah sumbu filosofi. Apa itu, Mas? Kita akan tur untuk mengangkat sumbu filosofi. Jadi garis imajiner dari Jogja ini kan dibagi garis tengah antara Gunung Merapi, kemudian Tugu,
keraton, dan laut ya. Ya, keraton, Panggung Krapyak, kemudian laut pantai selatan. Dari utara ke selatan. Ini yang akan kita gali bagaimana sih sejarahnya dan bagaimana sih karena dengan kita menggali itu kita sudah dapat dua. Yang pertama sejarah dari Mataram sendiri, kemudian sejarah dari tempat-tempat yang akan kita kunjungi di sekitarnya itu. Nah ini kalau nggak sama travel agent nggak akan tahu, karena biasanya mereka hanya pakai textbook aja. Ketika mereka datang ke keraton, ya mereka hanya tahu bahwa oh ini keraton, foto selesai, tapi nggak ada tahu cerita di balik itu. Termasuk ketika kita bicara tentang Tugu Jogja ini ada sejarahnya juga. Keraton ada sejarahnya, Panggung Krapyak yang dulu yang buat membidik berburu itu juga ada ceritanya juga. Betul. Nah termasuk juga nanti sepanjang Malioboro itu ada banyak bangunan yang bisa kita ceritakan juga. Ini yang menjadi pelajaran sejarah dengan mengasihkan itu kita pelajari itu. Gitu. Jadi berwisata sambil mendapatkan ilmu gitu Mas. Betul. Mas, kalau kita kembali lagi ke masalah teman-teman pelaku pariwisata yang kemudian berkecimpung di UKM gitu ya, membuat usaha-usaha seperti ini, apakah produk-produk mereka ini dibantu pemasarannya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Dinas Pariwisata, atau hanya difasilitasi dengan mengikuti pameran seperti ini? Untuk saat ini memang kita masih mencoba untuk merambah ke pasar-pasar termasuk tadi bantuan itu, cuman memang saat ini memang belum sampai ke sana. Kita hanya difasilitasi aja dulu. Difasilitasi, kemudian nanti kita sudah akan kerjasama dengan komunitas UMKM juga, karena kita masih banyak harus belajar bagaimana mengemas produk, bagaimana mengurus perizinan PIRT, betul. Supaya ketika kita sudah mantap jualan itu kita juga merasa nyaman dan aman gitu kan. Nah ini yang kita masih banyak belajar sebenarnya. Jadi mulai dari nol lagi. Cuman dengan adanya kayak gini juga cukup terfasilitasi sih. Cukup bisa difasilitasi. Oke. Jadi mungkin sementara ini tidak semua orang tahu ya bahwa para pelaku pariwisata yang terdampak pandemi ini kemudian mereka kehidupannya bagaimana, itu banyak yang belum tahu gitu ya. Belum tahu. Ya, dengan pameran seperti ini kita jadi tahu bahwa ternyata mereka juga tetap berusaha untuk survive begitu Mas. Betul sekali. Iya. Di sini kalau saya lihat ada produk-produk makanan, kemudian juga ada mungkin produk-produk kerajinan yang lain juga Mas ya. Apa aja yang rata-rata dilakukan oleh pelaku pariwisata ini? Selain membuat olahan dari makanan, ada manggleng, ada kering kentang, ada kemudian ada kopi. Jadi mereka juga mulai mempelajari bagaimana cara membuat kopi. Mereka datangkan kopi ini dari berbagai kota. Ada yang dari Bali, ada yang dari Merapi, ada yang dari Temanggung. Kemudian juga ada mereka yang belajar menjahit juga mulai bikin celana-celana. Yang paling banyak lagi membuat masker. Betul. Itu pangsa pasarnya yang paling luas ya sekarang ya. Masker ya. Betul. Nah ini yang dibidik beberapa teman-teman di Travel Agent untuk bagaimana tetap survive sebenarnya. Iya. Apakah ada kemungkinan nanti setelah ini masa pandemi selesai gitu ya, teman-teman yang sudah terlanjur punya usaha di bidang lain ini akan terus lanjut, atau kemudian malah jadi semacam paket wisata gitu loh Mas, kan bisa juga ya. Misalnya kita bikin paket wisata kunjungan ke industri apa, itu yang dulunya pengelolanya adalah teman-teman dari industri pariwisata juga bisa seperti itu mungkin ya. Bisa. Beberapa malah ada juga yang membuka warung juga. Jadi ada memang warungnya masih kecil-kecilan, teman memang ada beberapa yang sudah lumayan bagus. Bisa kita jadikan juga tempat untuk transit, untuk makan siang, makan malam. Jadi tetap bisa bergerak semuanya keduanya. Untuk pusat oleh-oleh juga ya nanti kalau misalnya sudah jalan semua ya. Dan juga COVID ini kan memberikan pelajaran ke kita bahwa jangan sampai kita hanya mempunyai bisnis itu hanya pariwisata. Tapi juga ada kuliner, mungkin juga nanti ada yang program lainnya seperti tanaman itu juga ternyata juga banyak peminatnya. Begitu ada janda bolong yang jandanya ada itu. Walaupun kadang-kadang mungkin bolongnya sebaiknya diguntingin ya Mas ya. Nggak bolong beneran seperti gitu. Oke Mas, yang terakhir harapan yang diinginkan dari teman-teman Biro Perjalanan Wisata ini kira-kira apa Mas harapannya setelah mungkin masa pandemi ini selesai? Semoga cepat selesai Mas ya. Iya, kira-kira harapannya apa Mas? Harapan paling dekat, karena ini memang sebenarnya yang masih punya uang ini kan adalah ASN gitu kan. Jadi aparatur pegawai negeri pemerintah itu kan nggak terdampak sebenarnya kan. Betul.
di antara yang lain-lainnya. Iya, betul. Termasuk Karena gajinya utuh ya Mas ya. gajinya utuh. Mungkin hanya dipotong hanya honor untuk apa gitu. Iya, kan. betul. Tapi bisa diganti yang lainnya. Yes. Nah, harapannya memang karena tadi kita sebutkan di awal, kita ini akan membuat travel corridor di mana sebenarnya target dari market kita besok itu adalah dari ASN-ASN di sekitaran DIY. Iya. Nanti kita akan kerjasama juga dari Pemda DIY, dari gubernur ke gubernur Jawa Barat yang sudah mulai jalan juga. Iya. Ada dari Bali, ada yang dari Jawa Timur dan lainnya. Ini yang bisa dimanfaatkan ketika nanti Bapak Ibu yang ada di pegawai negeri, yang ada di pemerintahan ini, ketika berwisata di Jogja ini, ambillah paket-paket dari sistem booking dari Pemda DIY. Jadi mereka punya yang namanya visitingjogja.com. Oke. Dari situ nanti akan nampak semuanya, paketnya ada apa aja, kemudian potongannya ada berapa aja, dan tentunya lebih murah. Iya. Itu termasuk transportasi akomodasi di sini juga hotel ya? termasuk juga. Oke. Sudah ada 10 hotel yang gabung, harapannya nanti akan lebih banyak lagi. Oke. Sehingga nanti makin banyak pilihannya. Iya. Nah, harapannya dengan cara kita bikin travel corridor ini, yang akan berwisata ke Jogja bisa memanfaatkan itu juga. Oke. Iya. Tidak terbatas hanya pegawai negeri juga, mungkin dari swasta yang mau ke sini, mau berperorangan, bisa pakai visitingjogja.com buat masuk ke paket tour yang akan kita bikin nanti. Oke. Kita tawarkan. Iya. Oke, jadi demikian Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Fahri, ini ada satu program namanya visitingjogja.com ya. Itu berarti berupa aplikasi nanti. Aplikasi. Di Android Oke. Android ya? Ya. Atau iOS juga? iOS belum ada sih. Oh, belum ya, baru Android saja ya. Jadi silakan yang mungkin punya kebutuhan yang berhubungan dengan pariwisata, dengan transportasi, akomodasi dan juga paket-paket pariwisata, bisa langsung klik ya. Download dulu aplikasinya. Nanti misalnya mau memilih paket wisata atau penginapan atau hotel di mana, bisa langsung booking di situ dengan harga yang lebih murah. Ya, itu yang paling penting ya. Karena ada subsidi dari Pemda DIY untuk. Iya. Itu jadi harapannya nantinya tidak yang menanggung beban masalah ini tidak hanya insan pariwisata sendiri gitu ya. Betul. Tapi yang diharapkan juga semua terlibat bisa untuk membangkitkan kembali pariwisata di Yogyakarta. Betul. Khususnya ya. Oke, baik Mas Fahri, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Penjelasannya luar biasa sekali meskipun waktu kita singkat, tapi banyak informasi yang bisa kita terima hari ini. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fahri. Ya.